Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalan dulu, nama saya Rini Afiati, guru agama Islam SMP Negeri 5. Materi pengenalan lingkungan sekolah pada kesempatan hari ini yaitu menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang baru mengalami peningkatan yang luar biasa. Untuk menghadapi COVID-19 yaitu kita harus melakukan protokol kesehatan yaitu dengan 6M. M yang pertama yaitu memakai masker. Nanti akan ditayangkan kepada anak semua untuk nanti dilihat bagaimana memakai masker yang baik dan benar sesuai dengan kesehatan. M yang kedua yaitu mencuci tangan. Jadi juga kalian bisa melihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kalau kita bersama dengan teman ataupun keluarga ataupun tetangga, kita harus senantiasa bisa menjaga jarak. Paling tidak jaraknya 1-2 meter. Kita jangan berdekatan dengan siapapun agar tidak tertular oleh virus COVID-19. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Kalau kita tidak ada kegiatan apapun, tidak ada kepentingan apapun, kita senantiasa harus menjaga jangan sampai kita berkerumun dengan orang lain. Kalau kita mau belajar dengan teman misalnya, kita harus tetap jangan sampai lebih dari 3 anak. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Kalau kalian di rumah misalnya membutuhkan apa-apa, harus dilihat kepentingannya. Jangan keluar rumah jalan-jalan ke mall kemana saja, itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada kepentingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk M yang terakhir yaitu memperbanyak ibadah dan doa. Insya Allah kalau kita selalu banyak beribadah pada Allah, selalu berdoa pada Allah untuk dijauhkan dari virus-virus yang tidak baik untuk kita, terutama virus COVID-19. Selanjutnya, mari kita lihat bersama video tentang protokol kesehatan yang telah saya sampaikan tadi, yaitu 6M. Silakan dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Dalam hal masker, sebenarnya ada beberapa tipe masker dan jenis-jenis masker yang bisa kita pakai agar terhindar dari virus corona ini. Apa saja jenis-jenis masker tersebut? N95.
Nah, masker N95 ini merupakan jenis masker respirator, di mana masker N95 ini dapat mengurangi 95% partikel berukuran lebih dari 0,3 mikron. Bisa digunakan untuk melindungi diri dari virus, polusi, udara, PM2,5, dan polutan berbahaya lain yang ada di udara. Masker N95 ini memiliki lapisan filtrasi, di mana masker N95 ini adanya katup untuk mengeluarkan udara yang dihembuskan, dan itu berguna untuk mencegah kelembapan yang terperangkap di dalam penutup wajah. Selain itu juga, masker N95 ini dilengkapi dengan lapisan karbon aktif tambahan. N99 dan N100. Masker yang satu ini merupakan masker respirator dan N100 yang dirancang lebih kuat ketimbang dari N95, di mana masker ini mampu melindungi diri dari berbagai polutan dan virus berukuran 0,3 mikron. Keduanya memiliki 3 lapisan filter. Lapisan pertama berfungsi menjebak partikel-partikel kasar seperti menyaring PM2,5 hingga 0,3 mikron. Sedangkan lapisan terdalam terbuat dari karbon aktif yang dimana bisa menerangi pengotoran gas seperti senyawa organik yang mudah menguap dan juga bau busuk yang amat sangat menyengat. P95. Berbeda dengan sebelumnya yakni N95 ataupun N99 dan N100, masker P95 ini mempunyai kelebihan ketimbang respirator dengan kode N. Selain itu juga, masker P95 ini mampu menyaring debu, virus, dan partikel berbahaya di udara. Reseptor dengan kode P dirancang bisa menyaring partikel mengandung minyak yang dilepaskan bensin, solar, minyak tanah, cat, dan juga minyak goreng. Masker yang satu ini biasanya digunakan di lingkungan berminyak seperti pompa bensin, kilang, pabrik, farmasi, dapur dan pabrik yang memproses minyak atau makanan yang digoreng. Masker P95 ini bisa digunakan hingga 40 jam dalam jangka waktu 30 hari lamanya. Masker bedah. Nah, kalau masker yang satu ini sering sekali kita jumpai dan banyak sekali dipakai oleh orang-orang. Masker bedah yang berfungsi sebagai penghalang dari percikan, tetesan, atau cairan tubuh yang berasal dari mulut dan hidung. Selain itu juga, masker bedah ini bisa mencegah kontaminasi yang tidak disengaja dari luka pasien oleh makhluk hidup yang biasanya ada di dalam lendir dan saliva. Langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tafariju bihi al-kurabu wa tuqa bihi al-hawaiju wa tunalu bihi rawaibu
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس